bikin gudeg komplit. Ini gudegnya bener-bener komplit, makanya videonya dibikin panjang. Pertama kita bikin gudegnya dulu. Ini ada 1,5 kilogram nangka muda yang saya rebus 5 menit aja untuk menghilangkan getahnya. Setelah direbus 5 menit, tiriskan dan dinginkan nangka mudanya. Saya mau bikin santan segar. Ini ada 1 butir kelapa yang saya potong-potong lalu saya blender halus. Di blender beberapa kali dengan air sampai menghasilkan 2600 ml santan segar. Santan ini akan kita gunakan untuk membuat gudeg. Oke, ini nangka muda yang sudah kita rebus 5 menit tadi dan sudah saya dinginkan. Untuk membuat gudeg khas Yogyakarta sebenarnya nggak dibutuhkan jenis nangka tertentu, tapi yang penting adalah bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang digunakan. Bumbu yang kita pakai ada 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 4 batang serai, 6 cm lengkuas, daun salam 8 lembar, daun jeruk juga 8 lembar. Ketumbarnya saya pakai ketumbar butiran aja. Kalian bisa menggunakan ketumbar bubuk, 2 sendok makan ketumbar butiran. Salah satu bahan yang paling penting yaitu gula merah. Ini ada 400 gram gula kelapa. Kalian bisa pakai gula aren, gula merah apapun, yang penting kualitasnya bagus, yang rasanya enak, dan usahakan memilih gula yang warnanya pekat gelap ya. Sebagai penyedap alami dari gudeg ini saya pakai daging sapi. Daging sapinya ada lemak-lemaknya sedikit ya. Ini ada 250 gram daging sapi. Kalian bisa menggantinya dengan daging ayam. Ayam kampung itu juga lebih enak. Atau tanpa daging dan tanpa ayam pun nggak masalah. Daun jati kita pakai 4 lembar. Ini salah satu bahan yang wajib ada untuk membuat gudeg Yogyakarta. Tanpa daun jati namanya bukan gudeg Yogyakarta. Saya lebih memilih untuk tidak membuat gudeg daripada bikin gudeg tanpa daun jati, karena yang bikin khas, yang bikin warnanya gelap dan aromanya enak itu daun jati. Daun jati ini agak susah dicari, tapi saya dapat dari tukang daging. Hari ini kita mau bikin gudeg yang otentik Jogja ya. Sekarang saya potong-potong dulu bawang merah, bawang putih, dan lengkuas karena saya mau memblender semua bahan ini. Kalian boleh untuk menguleknya. Sebenarnya bikin gudeg itu gampang banget karena cuma dicampur-campur aja, tapi meskipun gampang, lama prosesnya. Itu yang bikin orang agak males untuk membuat gudeg ya. Oke, kita masukkan bahan-bahan bumbu ini ke blender, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan ketumbar. Kita beri air sedikit lalu kita blender sampai halus. Gula merahnya kita potong-potong. Dipotong kasar aja nggak apa-apa. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceceromet Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Gula merahnya kita sisihkan dulu dan siapkan panci yang tebal. Saya pakai panci presto, tapi nggak akan saya presto karena saya nggak akan menutupnya sampai kenceng kayak seperti bikin presto. Hanya menggunakan panci presto karena yang paling tebal punya saya panci presto. Kita taruh 2 lembar daun jati sebagai dasarnya. 2 lembar taruh di paling bawah ya, kayak gini. Sangat penting untuk menggunakan panci yang tebal karena kita mau memasak nangka muda sampai berjam-jam ya. Kalau pancinya tipis bisa-bisa jebol itu pancinya. 2 lembar daun jati sudah saya taruh di paling dasar. Lalu kita beri daun salam dan daun jeruk. Jadi untuk dasarnya itu 2 lembar daun jati, kita tambahkan daun jeruk dan juga daun salam. Kita taruh aja nangka muda yang udah kita rebus 5 menit tadi ya. Taruh di atasnya daun jati, daun jeruk, dan daun salam itu. Lalu kita mau menambahkan beberapa bahan lainnya. Jadi jangan dimasukkan semua dulu nangka mudanya. Kita beri potongan daging dulu ya di sini. Disebar di beberapa bagian potongan dagingnya. Dagingnya ini pasti bakalan hancur ya. Kalau kalian mau pakai ayam silahkan. Oke, kita taburi lagi dengan nangka muda. Ditutup ya dagingnya itu pakai nangka muda. Di tahap ini
kita taruh lagi daging, dan kalau kalian mau bisa menambahkan telur rebus di sini. Jadi biar telur rebusnya terpendam di situ karena mau dimasak berjam-jam, dan nanti akan jadi telur rebus yang warnanya bagus banget. Kita beri daun salam lagi dan daun jeruk lagi. Jadi prosesnya itu ditumpuk-tumpuk aja gitu ya, kayak dibikin berlapis-lapis. Di setiap lapisannya ada daging, ada daun jeruk, ada daun salam. Tambahkan serai yang udah digeprek. Lalu kita masukkan lagi nangka mudanya. Gudeg Yogyakarta yang asli, yang enak banget, itu harganya agak mahal untuk satu porsi nasi gudeg, karena kalian lihat sendiri nanti prosesnya panjang banget. Nangka mudanya sudah masuk semua, saya tambahkan gula merah yang sudah kita potong-potong, disebar-sebarin ya gula merahnya. Meskipun gula merahnya itu ada di atas, tapi nanti pada saat direbus dia akan larut dan semua terkena gula merah. Tambahkan bumbu yang udah kita blender, yang bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan ketumbar butiran tadi ya. Ini sudah masuk bumbunya. Sekarang masukkan 2600 ml santan segar yang udah kita bikin tadi di awal, yang kelapanya di blender nggak diparut. Penggunaan santan segar ini akan membuat gudegnya lebih legit. Tambahkan 3 sendok makan garam. Garamnya cukup banyak karena ini juga banyak ya, sampai sepanci penuh gini. Ini optional, saya pakai 2 blok kaldu bubuk. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tapi menurut saya sih kalau dikasih kaldu bubuk dia lebih gurih lagi rasanya. Agak diaduk-aduk seperti ini ya. Dengan membuat gudeg sendiri, kita akan tahu bagaimana proses makanan tradisional diolah hingga menjadi makanan yang begitu populer ya. Oke, saya tambahkan telur rebus. Harusnya tadi telur rebusnya itu di bawah, cuma saya ketinggalan telur rebusnya. Ini cuma ada 3 biji, 3 butir aja. Kalau kalian mau telurnya banyak juga nggak apa-apa. Oke, telurnya itu kita masukkan ke dalam sampai dia terendam oleh santan dan ketutup sama nangka mudanya itu. Telur yang dimasak ini nanti dia berubah warna menjadi lebih kecoklatan, lebih gelap. Oke, sekarang saya mau menutup semua ini, semua bahan ini dengan daun jati lagi. 2 lembar daun jati kita tutup. Jadi kan tadi kita pakai 4 lembar daun jati, yang 2 lembar di bawah, yang 2 lembar lagi untuk menutup semua bahan ini. Nah kayak gini ya, agak ditekan-tekan. Daun jati ini fungsinya selain untuk warna, nanti aromanya juga jadi lebih enak, lebih khas gudeg ya. Oke, ini saya mau tutup dulu. Ditutupnya nggak kenceng banget, karena sebenarnya ini panci presto. Saya nggak memprestonya karena saya mau masak berjam-jam. Kita bawa ke kompor. Nah, ini sudah saya masak selama 1 jam. Airnya belum begitu menyusut karena saya baru memasaknya 1 jam. Dan ketika kita merebus gudeg, usahakan untuk selalu menggunakan api yang paling kecil, sampai-sampai apinya itu nggak nempel di pancinya. Nah, ini kita coba lihat di bawahnya daun jati masih banyak air ya. Kita mau melanjutkan merebus gudeg ini. Nah kayak gini ya, masih banyak airnya dan warnanya juga belum gelap banget. Oke, ini sudah direbus selama 4 jam. Setelah 4 jam direbus dengan api kecil, airnya sudah mulai menyusut dan warnanya mulai gelap. Ini kita tutup lagi dan kita lanjutkan merebus gudeg. Ini dia gudeg yang sudah direbus selama 7,5 jam di api yang sangat kecil. Proses merebus yang 7,5 jam ini kita anggap cukup dulu dan kita diamkan semalaman sekitar 12 jam. Jadi kita mau sedikit memfermentasi ya, setelah direbus 7,5 jam itu kita diamkan 12 jam. Sudah 12 jam,
Ini dia gudegnya yang sudah kita diamkan semalaman dan warnanya makin gelap, aromanya makin enak. Setelah 12 jam didiamkan, kita mau panasin sebentar aja, lalu kita mau diamkan lagi selama 12 jam lagi. Jadi ini umur gudegnya sudah hampir 3 hari ya. Oke, sekarang kita mau bikin sambal goreng krecek kacang tolo. Ini ada kerupuk rambak ya 200 gram atau kerupuk kulit sapi yang kualitasnya bagus itu yang tebel-tebel seperti ini, yang hampir mirip kayak tahu. Selain kerupuk kulit sapi, kita pakai kacang tolo. Ini saya dapat kacang tolonya yang segar, ada 100 gram kacang tolo. Kemarin saya belinya, saya taruh di freezer ya. Kita bisa juga menggunakan kacang tolo kering lalu direndam semalaman, nanti dia empuk. Dan saya pakai 250 gram daging sandung lamur, daging sapi yang banyak lemaknya itu. Untuk bumbu sambal goreng krecek kacang tolo, saya pakai 200 gram cabai merah besar yang direbus sampai empuk, biar warnanya bagus ya, jadi harus direbus. 5 lembar salam, lengkuasnya 3 cm, 2 batang serai, nanti mau kita geprek serainya. Bawang merah 60 gram, sudah saya cuci. Bawang putihnya 40 gram. Bahannya sederhana banget untuk membuat sambal goreng krecek kacang tolo ini. Dan saya pakai 100 gram cabai rawit merah. Nanti ini kita pakai yang utuh ya. Kemiri sangrai 30 gram, jadi kemirinya harus disangrai dulu supaya lebih enak rasanya, aromanya. Sekarang saya potong-potong dulu bawang merah, bawang putih, dan lengkuas karena saya juga mau memblender semua bahan ini. Kalian bisa menguleknya kalau sanggup ya. Oke, lengkuasnya juga saya iris-iris. Lalu kemiri saya potong-potong kasar seperti ini. Cabai rawitnya tuh dibagi dua, ada yang kita blender dan ada yang kita pakai utuh-utuh. Nah, ini cabai merah besar yang udah kita rebus, kita campur aja semua bahan ini, mau kita blender. Masukkan ke dalam blender semua bahannya. Untuk menghasilkan sambal goreng krecek kacang tolo yang warnanya merah menyala, itu harus menggunakan cabai merah besar yang direbus. Kalau cabainya nggak direbus, warnanya nggak akan menyala. Bumbunya sudah kita haluskan dan saya mau memanaskan minyak goreng. Minyak gorengnya agak banyak ya. Lalu kita goreng aja bumbu yang udah kita haluskan. Kenapa minyak gorengnya agak banyak? Supaya mirip dengan sambal goreng krecek kacang tolo yang dijual di penjual gudeg itu ya. Biasanya sampai berminyak-minyak gitu. Oke, saya tambahkan serai dan daun salam. Aduk rata. Masukkan daging sapi atau daging sandung lamur ini. Untuk ukuran potongannya bisa disesuaikan dengan selera kalian aja, mau besar-besar atau kecil-kecil. Tambahkan sedikit air. Nanti kita mau pakai santan juga ya, sambal goreng krecek kacang tolo ini. Tambahkan 1 sendok makan garam. Jadi untuk makan gudeg itu yang komplit itu pasti ada sambal goreng krecek kacang tolo. Berasa ada di Jogja ya ini nanti ya. Oke, saya tambahkan 3 sendok makan gula merah. Usahakan untuk pakai gula merah supaya warnanya lebih bagus. Nah, ini kerupuk rambak atau kerupuk kulit sapi yang udah saya cuci bersih. Kita masukkan semua dan santan 1 liter kita masukkan. Santannya santan sedang aja. Nggak perlu terlalu kental dan jangan terlalu encer juga. Oke, saya aduk-aduk. Ini mau kita rebus, kita tutup dulu. Dan direbus sampai kuahnya berkurang. Ini warnanya mulai bagus, kita tambahkan kacang tolo. Kacang tolonya juga saya cuci lagi ya. Ini saya pakainya kacang tolo segar, harusnya pakai kacang tolo kering yang direndam semalaman ya. Oke, ini saya tutup lagi dan kita masak lagi sampai kuahnya benar-benar menyusut seperti ini. Dan kalau sudah menyusut, kita tambahkan cabai rawit merah
sebanyak yang kalian suka. Ini saya ada 70 gram cabai rawit merah. Umumnya memang sambal goreng krecek kacang tolo selalu ada cabai rawit merah yang utuh. Itu saya tambahin lagi garamnya karena pas saya cobain kurang asin. Kalian bisa mengatur rasanya ya. Bisa tambahkan kaldu bubuk, micin atau apapun yang kalian suka. Ini udah mateng, matikan apinya. Sekarang kita mau bikin opor putih, opor ayam yang warnanya putih. Ini saya pakai 30 gram kemiri yang saya sangrai. Tambahkan 4 butir kapulaga biasa aja yang putih itu. Kita sangrai juga setengah sendok teh merica butiran. Semuanya disangrai supaya aromanya lebih sedap, lebih mantep. 1/4 cm pala, jadi dikit aja palanya ya. Dan ini jinten 1/4 sendok teh. Jintennya terakhir masuk ya karena gampang gosong kecil-kecil. Oke, kita sangrai sampai aromanya harum, matikan apinya. Untuk membuat opor putih saya pakai ayam potong biasa. Ini ada 500 gram. Sudah saya cuci bersih dan sudah dipotong-potong ayamnya. Sebenarnya akan lebih enak kalau pakai ayam kampung, tapi ayam potong biasa juga nggak apa-apa. Ini bumbu-bumbu yang sudah kita sangrai tadi. Aromanya enak banget. 2 batang sereh, 3 cm jahe dan 3 cm lengkuas, daun salam 3 lembar dan daun jeruk juga 3 lembar. Ini nanti jadi opor putih yang rasanya mantep banget karena rempah-rempahnya itu 50 gram bawang merah, 30 gram bawang putih. Oke, sekarang saya mau memasukkan bahan-bahan keringnya ke blender ya. Bumbu yang sudah kita sangrai tadi dan bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe kita potong-potong aja seperti ini. Mau kita blender juga, masukkan semuanya ke dalam blender atau kalian bisa menguleknya kalau sanggup. Tapi ini saya mau kerja 2 kali ya karena blender saya kurang maksimal. Jadi meskipun sudah di blender tetap mau saya diulek sampai halus karena tadi ada bahan-bahan kering itu yang kita sangrai itu kalau nggak halus kegigit rasanya nggak enak. Jadi saya haluskan lagi pakai ulekan. Panaskan minyak goreng. Kita tumis aja bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan ini aromanya belum apa-apa udah enak banget. Kita aduk-aduk seperti ini. Usahakan bumbunya itu sampai mateng ya. Bawah-bawahnya itu udah mulai coklat itu nggak apa-apa. Tambahkan sereh yang sudah kita geprek. Tambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Daun jeruknya disobek-sobek dulu. Aduk-aduk sebentar lalu kita masukkan ayamnya. Hari ini luar biasa ya, saya bikin gudeg yang sudah hampir berumur 3 hari. Dan saya bikin sambal goreng krecek, sekarang bikin opor ayam yang warnanya putih. Saya baru aja memasukkan air sedikit dan garam 1 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi dan kita masak sampai ayamnya benar-benar mateng. Oke, kita buka lagi penutupnya dan kita masukkan santan 500 ml. Saya pakai santan segar ya. Tambahkan gula 1 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk lagi. Dengan bahan yang bermacam-macam, dengan proses yang panjang, kita jadi lebih menghargai makanan tradisional Indonesia. Dan hari ini kita membuat makanan yang sangat ikonik Jogja. Tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh. Aduk sebentar aja, lalu saya mau melanjutkan memasak ayam ini sampai kuahnya mulai menyusut. Oke, ini sudah mulai menyusut. Saya tambahkan santan instan 65 ml. Kalau bisa sih santan segar ya, cuma saya kehabisan jadi pakainya santan instan. Kita aduk-aduk lagi. Opor ayam putihnya ini sudah mateng. Kita matikan apinya, taburi dengan bawang merah goreng. Semua masakan hari ini sudah mateng, gudeg komplit, sudah komplit sekarang. Sudah ada sambal goreng krecek kacang tolo dan juga opor ayam putih ya. Oke, sekarang saya pindahkan dulu sambal goreng krecek kacang tolo ini ke wadah yang lain. Aroma dan warnanya sudah mirip dengan sambal goreng krecek kacang tolo yang dijual oleh penjual gudeg.
Nah, ini opor ayam putihnya sudah dimakan sebagian, jadi sudah berkurang ya. Kita mau pindahkan opor ayamnya ke wadah yang lain, pakai mangkok dialasi dengan daun pisang. Ini kita pura-puranya kayak mau jualan gudeg ya. Biasanya daging ayamnya ini disuir-suir kalau orang jualan itu. Nah, ini kuahnya santan yang kental dan berbumbu. Ini dia gudeg yang sudah semalaman saya diamkan. Yang ini umurnya baru 2 malam. Gudeg itu bukan tentang uang, tapi ini tentang waktu, tentang kerja keras, tentang menghargai proses. Karena untuk menghasilkan gudeg yang enak, yang legit, dibutuhkan waktu yang panjang untuk memasaknya, untuk mendiamkannya semalaman, dipanasin lagi, didiamkan lagi. Barulah jadi gudeg yang seperti itu. Oke, ini ada tahu tempe bacem. Linknya sudah saya cantumkan di description box. Jadi saya bikin video sendiri khusus untuk tahu tempe bacem. Setelah proses yang panjang, semuanya sudah mateng, gudegnya udah jadi, udah bagus banget. Telurnya juga bagus. Ini sambal goreng krecek kacang tolo yang sangat fenomenal, warnanya udah mirip banget dengan yang dijual di penjual gudeg ya. Dan ini tahu tempe bacem. Kalian bisa mengecek description box untuk cara pembuatan tahu tempe bacem khas Yogyakarta. Dan ini opor ayam yang warnanya putih dengan kuah yang kental, kuah yang sangat gurih. Bangga banget rasanya udah bisa membuat gudeg sekomplit ini. Oke, sajikan gudeg ini dengan nasi putih. Kita taruh gudegnya di atas nasi seperti ini. Disajikannya pakai daun pisang kayak gitu ya, biar lebih mirip lagi dengan gudeg Jogja. Kita kasih sambal goreng krecek kacang tolo. Ini favorit saya ya, pedes banget dan rasanya juga gurih. Cabai rawit utuhnya kita taruh aja di situ biar lebih mantep lagi. Dan kita beri ayam. Opor ayam yang warnanya putih ini bisa juga kalian suwir-suwir, tapi di sini saya nggak perlu menyuwirnya. Tambahkan tahu tempe bacemnya. Nah, ini dia nasi gudeg Yogyakarta yang komplit. Untuk orang yang di luar daerah Jawa, di luar Jawa Tengah, mungkin makanan ini agak kurang familiar, tapi ini makanan yang sangat populer di daerah Jogja, Semarang, Solo, dan sekitarnya. Saya cobain, gudegnya aja udah enak, manisnya tuh pas, nggak yang terlalu manis, enggak, manis dan gurih. Saya mau cobain pakai ayam, ayamnya gurih banget dan empuk. Sekarang sambal goreng krecek kacang tolo, ini juara banget sambal goreng krecek kacang tolonya, gurih dan pedas. Ini bener-bener otentik cita rasa Yogyakarta. Ini gudegnya saya panasin lagi supaya cita rasanya lebih kuat dan warnanya lebih gelap. Setelah 4 hari gudeg itu warnanya seperti ini. Jadi semakin lama gudeg itu semakin enak ya, semakin berkurang kadar airnya dan warnanya lebih gelap. Lihat, telurnya juga gelap ya. Dan ini daun jatinya tetap saya biarkan di situ supaya masih ada aromanya. Oke, thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di